pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Siapa percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita ya? Percaya, katakan amin. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan abad dan memelihara syamar taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau Adam laki-laki itu tidak seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada Adam laki-laki itu untuk melihat bagaimana dia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Ayat 20, manusia itu memberi, jadi anak laki-laki itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat Adam laki-laki itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam laki-laki itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada Adam itu, lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dia akan dinamai Isya atau perempuan, sebab dia diambil dari Ish atau laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai situ saja. Yang menarik dari perhatian saya adalah ketika Tuhan menciptakan binatang, dia selalu menciptakan binatang berpasangan, jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Sampai satu kali dalam Kejadian pasal 2 kita menemukan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak menciptakan manusia secara berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tetapi yang menarik adalah dia menciptakan laki-laki lebih dahulu, baru setelah itu di kemudian waktu dia menciptakan perempuan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menciptakan binatang berpasangan, jantan betina, jantan betina, jantan betina, jantan betina, monyet jantan, monyet betina, sapi jantan, sapi betina, kuda jantan, kuda betina, gajah jantan, gajah betina. Tetapi ketika dia menciptakan manusia laki, dia menciptakan manusia, dia menciptakan laki-laki jantan, dan dia tidak menciptakan perempuan. Apakah Tuhan lupa? Jawaban saya tidak mungkin, sebab dia bukan Tuhan yang pelupa, dia Allah yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang dia lakukan selalu ada tujuannya. Kenapa kalau begitu dia menciptakan manusia laki-laki tanpa langsung menciptakan manusia perempuan? Ini tafsiran saya, ini jawaban saya. Sebab pasangan dari manusia sejak dari semula bukanlah manusia yang lain, tetapi pasangan manusia sejak dari semula adalah Tuhan sendiri. Dia menciptakan semuanya berpasangan. Itu sebabnya ketika dia menciptakan manusia laki-laki tanpa langsung menciptakan manusia perempuan, menunjukkan kepada saya bahwa sebenarnya pasangan manusia yang sesungguhnya itu bukanlah manusia yang lain. Pasangan manusia yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya manusia bisa seorang diri, alone, tanpa harus merasa kesepian, lonely. Kabar baik buat para jomblo. Anda boleh seorang diri tanpa harus merasa kesepian. Anjing kalau sudah musim kawin, anjing jantan lihat anjing betina, tidak peduli itu istri orang, main hati. Sebab gairah yang muncul binatang, tapi tidak dengan manusia.
Manusia punya kemampuan untuk menahan gairah seksual. Kenapa? Sebab manusia diciptakan bukan dengan pasangannya yang lain. Manusia diciptakan nomor satu untuk pasangannya dengan Tuhan. Itu sebabnya manusia bisa seorang diri tanpa harus merasa kesepian. Sebab kebahagiaan saya tidak saya dapatkan dalam pernikahan dengan orang lain. Kebahagiaan saya hanya temukan di dalam Tuhan sendiri. Dua orang yang bilang amin. Lupa perkenalkan untuk sesi siang. Saya adalah pendeta yang semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama, sering-sering bilang amin. Gak ada yang bilang amin. Seorang diri bukan sesuatu yang jelek. Seorang diri bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk bukan menjadi seorang diri. Yang buruk adalah menjadi kesepian. Yang buruk bukanlah menjadi seorang diri. Yang buruk adalah menjadi kesepian. Persoalannya ada orang bisa tidak ada siapapun di sekitar dia, tetapi tetap bahagia. Sementara ada orang boleh di tengah-tengah keramaian pesta, tetapi ada di dalam segala kesepian. Yang berbahaya bukan kesendirian, yang berbahaya adalah kesepian. Oleh sebab manusia diciptakan sebagai pasangannya Tuhan. Pertanyaan berikut adalah, kalau manusia diciptakan sebagai pasangannya Tuhan, mengapa Tuhan tetap merasa perlu untuk menciptakan manusia perempuan sebagai pasangan atau penolong manusia laki-laki? Kalau betul-betul manusia adalah pasangan Tuhan, udah biarin aja. Laki-laki semua seluruh muka bumi, pasangan kita adalah Tuhan, that's it, selesai. Kenapa Tuhan tetap menciptakan perempuan? Kalau begitu, jawaban saya adalah Tuhan menciptakan perempuan dalam konteks Kejadian 2 ayat 15. Ada apa Kejadian 2:15? Alkitab berkata Tuhan Allah mengambil manusia laki-laki, menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya konteks Tuhan menciptakan penolong bagi Adam laki-laki adalah sebab Tuhan menyuruh Adam melakukan sesuatu. Tuhan memberi tugas kepada Adam. Ketika Tuhan memberi Adam tugas dan Tuhan menyuruh Adam melakukan tugasnya, dalam konteks itulah tiba-tiba Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Jadi perempuan diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi pemuas nafsu laki-laki. Setuju? Perempuan diciptakan Tuhan bukan untuk diperbudak oleh laki-laki. Setuju? Perempuan diciptakan Tuhan untuk menolong sang pria supaya mereka berdua bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab dia beri tugas lebih dahulu, baru kemudian dia menciptakan penolong. Berarti dia menciptakan penolong supaya sang penolong, kenapa disebut penolong, bisa menyelesaikan tugas yang dia berikan. Itu sebabnya saya memberi nasihat kepada adik-adik rohani saya, dan saya bilang ini, saya pakai ayat ini dan saya berkata begini, perhatikan baik-baik. Adam lebih dulu menemukan panggilan hidup sebelum Adam diberi pasangan hidup. Adam lebih dahulu menemukan panggilan hidup, tujuan hidup. Baru setelah itu Adam diberi pasangan hidup. Sebab pasangan hidup itu ditentukan oleh panggilan hidup kita. Kalau Anda mau cari pasangan hidup, nomor satu, cari lebih dahulu panggilan hidup Anda. Sebab pasangan itu lahir dari panggilan. Kalau Anda tidak pernah tahu panggilan hidup Anda, kemungkinan besar Anda akan salah dalam memilih pasangan hidup Anda. Kalau Anda tahu, kalau saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya menjadi seorang pemberita firman, maka saya tidak akan mencari calon pasangan hidup saya di diskotik. Maka saya akan cari pasangan hidup saya di gereja. Sebab orang yang akan mendampingi saya haruslah orang yang bisa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tahu bahwa panggilan Tuhan dalam hidup Anda adalah seorang pemberi berkat,
seorang yang membantu orang lain, maka Anda akan mencari pasangan hidup yang juga tidak pelit, tidak kikir. Sebab kalau Anda temukan yang pelit dan kikir, maka itu akan bertabrakan dengan panggilan hidup Anda. Sehingga ketika Anda menikah, pernikahan Anda akan penuh dengan penderitaan. Sebab antara panggilan hidup dan pasangan hidup tidak pernah sama. Kalau saya tahu Tuhan panggil saya untuk bekerja anak-anak, bagi anak-anak, ada di sekolah minggu, mendidik anak-anak, maka saya akan cari pasangan hidup yang bisa menopang, yang bisa menolong panggilan saya untuk anak-anak. Paling tidak pasangan hidup saya harus suka anak-anak. Sebab kalau panggilan hidup saya di dalam Tuhan untuk melayani anak-anak, sementara pasangan hidup saya tidak suka anak-anak, maka Anda akan menderita dalam pernikahan Anda, sebab pasanganmu tidak dapat menjadi penolong untuk panggilan. Temukan lebih dulu panggilan hidup, baru kemudian Anda cari pasangan hidup. Ampunilah mereka ya Tuhan. Kali ini mereka jelas-jelas tahu apa yang mereka perbuat. Dia memberi Adam panggilan, tujuan hidup lebih dulu. Baru setelah itu dia beri pasangan hidup. Sebab pasangan hidup ada untuk menjadi penolong bagi tujuan hidup Anda. Karena penciptaan laki-laki dan perempuan terpisah. Oh maaf, saya terlalu cepat. Berarti keluarga, sama-sama bilang keluarga. Berarti pernikahan, sama-sama bilang pernikahan, adalah teamwork bersama. Amin. Sebab dalam pernikahan Anda harus bekerja bersama-sama. Sekali lagi, kenapa disebut penolong? Sebab ada tugas yang harus diselesaikan. Itu yang tidak banyak dibicarakan oleh orang. Sebab Anda selalu tidak pernah bertanya kenapa disebut penolong. Sebab ada tugas. Oleh sebab itu ketika Anda menikah, Anda berdua bekerja bersama-sama. Pernikahan tidak akan pernah berhasil karena istri Anda hebat. No. Pernikahan tidak akan berhasil kalau hanya suami Anda yang hebat. No. Pernikahan hanya bisa berhasil kalau dua-duanya bekerja bersama-sama. Untuk jaga anak itu bukan tugas istri. Untuk jaga anak itu tugas kedua orang tua. Untuk buat pernikahan ini berhasil itu bukan tugas suami. Untuk membuat pernikahan ini berhasil, kita berdua harus bersama-sama memberi investasi untuk pernikahan kita. Pernikahan akan berhenti ketika yang satu sudah menyerah terhadap yang lain. Ketika yang satu sudah menyerah terhadap yang lain, sekarang makanya saya bilang sama teman-teman saya, marahnya perempuan paling marah, paling ketahuan ketika dia bilang sama suami, sekarang terserah. Lo mau pergi kemana? Sekarang. Itu marah paling marah saja. Lo mau buat apa? Sekarang. Lo bisa, gua juga bisa. Itu hancur. Sebab untuk membuat pernikahan ini bertahan, bukan hanya saya yang harus terlibat, tetapi kita harus sama-sama terlibat. Itu sebabnya pernikahan menjadi sulit. Sebab pernikahan adalah masing-masing menanggalkan egonya, sayanya, dan belajar merengkuh kaminya, kita. Sebab ketika Anda menolak untuk bekerja sama, Anda tidak akan melihat pernikahan yang utuh. Tetapi persoalan dari membuat dua pribadi yang berbeda, nah sekali lagi, untuk membuat suami dan istri bisa bekerja bersama-sama tidak mudah, sebab manusia laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Sebab Tuhan menciptakan laki-laki dalam kondisi yang berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan perempuan. Laki-laki dan perempuan punya sifat yang berbeda. Persoalannya sukar untuk bekerja sama, sebab pria tidak sama dengan wanita. Bukan berarti wanita lebih lemah dari laki-laki jadi kepala rumah tangga bukan karena laki-laki lebih kuat dari perempuan. Laki-laki menjadi kepala rumah tangga bukan karena laki-laki harus bekerja dari perempuan.
Laki-laki menjadi kepala rumah tangga bukan karena laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Laki-laki disebut kepala rumah tangga bukan karena laki-laki punya skill lebih hebat dari perempuan. Itu tidak benar. Laki-laki menjadi kepala rumah tangga sebab Tuhan memberi tanggung jawab terhadap keluarga kepada laki-laki dan bukan perempuan. Bos, atasan dan karyawan. Kalau bicara kerja paling banyak kemungkinan besar bukan atasan tapi karyawan. Office boy akan bekerja lebih keras daripada bos. Office boy datang jam 6 pagi, bos datang jam 11 pagi. Tetapi kenapa bos itu lebih banyak gaji daripada office boy? Sederhana, sebab bos memikul tanggung jawab lebih besar daripada office boy. Kalau perusahaan itu kolaps dan rugi, office boy masih terima gaji bulan itu. Dia pulang tiap bulan dia tahu terima gaji. Tapi kalau bulan itu perusahaan rugi, bos yang menangis sebab bos yang harus keluarkan uang dari dompet sendiri untuk bayar gaji pegawai. Sebab bos punya tanggung jawab yang lebih besar. Seseorang diletakkan di atas bukan karena dia bekerja paling keras. Seseorang diletakkan di atas sebab dia harus memikul tanggung jawab yang paling besar. Anda mau promosi, Anda harus punya pundak yang besar untuk memikul sebuah tanggung jawab. Persoalannya adalah, persoalan bukan siapa kuat siapa bukan. Perbedaan itu berbeda. Perbedaan pria dan wanita bukan soal kekuatan fisik, bukan soal postur tubuh, bukan siapa yang harus kerja, bukan. Itu sudah tidak terlalu banyak berlaku untuk dunia modern hari ini. Perbedaan pria dan wanita terjadi sebab mereka punya sifat yang berbeda. Kenapa sifat pria dan sifat wanita menjadi berbeda? Sederhana, sebab Tuhan menciptakan pria berbeda dengan ketika dia menciptakan perempuan. Dia menciptakan pria dulu, baru dia menciptakan perempuan kemudian. Waktu Tuhan menciptakan pria, maka yang diberikan Tuhan kepada pria adalah pekerjaan. Sama-sama bilang pekerjaan. Tetapi ketika dia menciptakan Hawa perempuan, dia memberikan kepada perempuan Hawa, dia memberikan pria, dia memberikan hubungan. Itu sebabnya pria menemukan kebermaknaan dalam hidupnya di pekerjaan, sementara wanita menemukan kebermaknaan dalam hidupnya di dalam hubungan relasi dengan orang lain. Waktu dia menciptakan Adam, dia beri pekerjaan, mengusahakan dan memelihara. Dia ciptakan Adam, dia suruh Adam memberi nama binatang-binatang. Waktu dia menciptakan Adam, dia memberi Adam pekerjaan. Tetapi waktu dia menciptakan Hawa, dia memberi Hawa relasi hubungan. Itu sebabnya pria menemukan makna dalam pekerjaan, sementara wanita menemukan makna kehidupan di dalam relasi. Pria paling menderita ketika dia disebut tidak berhasil. Pria paling menderita ketika gaji istri lebih tinggi daripada gaji pria. Sementara istri tidak punya keberatan ketika gaji suami lebih tinggi daripada gaji wanita. Istri. Kenapa? Sebab pria menemukan kebermaknaan dalam pekerjaan. Itu sebabnya pria, walaupun bukan tukang pipa, kalau ada masalah pipa, pria bisa beri solusi walaupun dia tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Sebab pria adalah orang yang selalu mencari solusi. Pak, mesin cuci bocor. Jawaban suami gampang. Coba periksa di bawah, periksa. Pasti ada pipa yang bocor, cari. Nggak ada Pak, bongkar. Dia tahu bongkar, tapi dia tidak tahu pasang kembali. Sebab dia hanya sebisa beri solusi tanpa tahu bagaimana mengerjakan. Itu pria, selalu otaknya adalah otak mencari solusi. Sebab dia diberi pekerjaan. Tugas dari pria sebagai orang yang bekerja, dia harus mencari solusi atas setiap persoalan. Berbeda dengan wanita. Wanita menemukan kebermaknaan dalam hubungan, bukan dalam pekerjaan. Wanita menemukan makna bukan dalam achievement, tetapi dalam relationship. Tadi Anda baca baik-baik. Alkitab berkata, Adam berkata, maka pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya tanya, siapa yang meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan pasangannya? Laki-laki atau perempuan?
Siapa yang meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan pasangannya? Laki-laki. Dalam tradisi kita, siapa yang meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan pasangannya? Perempuan. Padahal Alkitab berkata, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Kenapa Alkitab tidak berkata perempuan yang meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan istrinya? Sebab sukar bagi perempuan untuk meninggalkan orang di sekitarnya dia. Laki-laki diberi gaji 3 kali lipat, kerja di luar kota, diiyakan. Perempuan diberi gaji 5 kali lipat, kerja di luar kota, mikir 1000 kali, itu pun belum tentu diterima. Kalau sampai perempuan ikut suami pindah kota kelahirannya, meninggalkan orang tua dan saudara-saudara dan temannya, berserta dengan Anda tinggal di kota yang sama sekali baru bagi dia. Dengar baik-baik bapak-bapak, Anda harus belajar untuk menghargai istri Anda, sebab dia melakukan pengorbanan yang sangat besar. Sebab makna dari perempuan ditemukan dalam relasi, bukan dalam pekerjaan. Wanita adalah orang yang sangat menghargai relasi. Mau lihat contohnya? Lihat di mall. Lihat kalau ada cowok-cowok, bapak-bapak kumpul-kumpul satu meja. Lihat baik-baik. Perhatikan. Adakah bapak-bapak kalau kumpul satu meja, tiba-tiba satu bapak berdiri dan berkata, saya mau ke toilet, ada yang mau ikut? Jangan harap Anda ketemu begitu. Kalau ada bapak-bapak berdiri dan berkata, teman-teman, gua mau ke toilet, mau ikut yuk bareng-bareng. Itu pasti aliran jari kelingking naik ke atas. Pegang gelas, ya. Ketemu orang, apa-apa. Tapi lihat wanita, ibu-ibu atau cewek-cewek kumpul satu meja. Satu orang berdiri, saya mau ke toilet, ada yang mau ikut? Tiba-tiba semua berkata, saya mau juga. Yuk ketemu rame-rame pergi. Biasa. Pernah lihat bapak-bapak rame-rame ke toilet? Enggak. Wanita adalah makhluk relasi. Pria bukan makhluk relasi, pria makhluk achievement. Meraih sesuatu. Ada kemau sama, gampang lihat aja. Wanita cewek sama cewek gandengan tangan di mall, biasa. Bapak. Kenapa? Sebab wanita makhluk relasi. Sesama cewek pelukan, biasa. Bapak-bapak. Oh Yesus. Wanita mengakui I love you, I like you sesama mereka, biasa. Bapak-bapak ngomong I love you. Oh Yesus. Sebab itu lebih mudah wanita menyatakan emosinya daripada pria menyatakan emosi. Bapak-bapak, Anda harus dan saya juga harus belajar sering-sering menyatakan emosi kita kepada anak-anak kita. Sebab ada banyak anak-anak bertumbuh tanpa pernah mendengar bapaknya bilang sama dia, aku mencintai engkau. Sebab banyak kita itu tabu, tetapi wanita itu biasa, itu makhluk relasi. Pria makhluk achievement. Makanya ketika pria ngejar cewek, dia punya satu goal. Saya harus dapatkan dia jadi pacar saya. Selalu dia mencari goal sebab dia achieve sesuatu. Setelah jadi pacar, saya harus nikahi dia. Setelah menikah, dia merasa dia sudah achieve sesuatu. Dia menganggap wanita sebagai piala. Dan setelah menikah, bagi pria, that's the end of relationship. Sementara bagi wanita, that's the beginning of the relationship. Pernikahan bagi pria seringkali dianggap sebagai end of relationship. Saya sudah dapat kamu, selesai. Setelah itu apa lagi? Mau cari apa lagi? Sudah jadi istri. Makanya pria mengalihkan goalnya, tujuannya pada hal yang berbeda. Apa itu? Untuk mempertahankan istrinya. Apa itu? Kerja, cari uang. Makanya pria
mencari sesuatu. Dia harus mencari achievement, dia harus mencari goal. Bagi wanita, waktu dia menyediakan diri jadi istri sang pria, dia bermaksud supaya sang pria bisa mengenal dia dengan lebih dalam. Tetapi ternyata tidak, dia kecewa sebab ketika dia bersedia untuk mengenal sang pria lebih dalam, sang pria sudah lebih sibuk bekerja daripada memperhatikan istri di rumah. Sebab pria dan wanita dibangun dengan sifat yang berbeda. Karena pria, waktu Tuhan menciptakan pria, dia beri pria pekerjaan, maka pria selalu pandangannya sempit. Sebab pria perlu fokus. Sementara wanita ketika dia diciptakan, dia memberi wanita pria hubungan. Itu sebabnya pandangan wanita menjadi lebar. Pandangan pria itu sempit, fokus. Sementara pandangan wanita itu lebar. Tidak percaya? Kalau Anda jalan di mall, sekali lagi, kalau Anda di jalan di mall, cowok, cewek, pacaran, pegangan tangan. Anda jalan di mall, kalau cowok lihat cewek cantik, pacarnya pasti tahu. Sebab biar mata Anda melirik, tetap kelihatan. Tapi saya kasih tahu, cowok, cewek, pacaran, jalan di mall, cewek di sebelah lihat cowok ganteng, yang cowok tidak tahu. Sebab pandangan wanita luas. Cowok cari barang, handphone itu begini bagi cowok. Tapi kalau handphone itu nyelusup begini, sampai Tuhan Yesus datang, pria tidak akan temukan itu handphone. Sebab pandangannya handphone itu begini. Makanya pria kalau hilang barang, jurus pria hilang barang gampang. Yang lihat handphone, istrinya bilang itu di lemari, laci yang kedua dia buka. Mana? Sebab dia pikir handphone harus begini. Waktu handphone begini, dia tidak ketemu. Betul? Buka kulkas. Mana roti kemarin? Keju kemarin? Itu di kulkas. Nggak ada. Istrinya datang. Ini loh. Makanya cari, jangan pakai mulut, cari pakai mata. Pria pandangannya sempit. Kenapa? Sebab dia punya fokus untuk menyelesaikan tugas. Wanita pandangannya lebar, sebab dia harus menjaga banyak hal. Saya tidak pernah habis mengerti bagaimana wanita bisa sambil teleponan, jaga baik sambil masak. Saya tidak bisa mengerti. Saya nyetir, anak di belakang ribut, saya pusing. Sebab saya pria tidak bisa menyelesaikan dua pekerjaan dalam waktu bersamaan. Makanya supaya kita selamat dalam perjalanan, saya teriak sama anak saya, iya, kalau udah mau mati dia, kapan bisa konsentrasi? Sebab pria tidak bisa menyelesaikan dua masalah dalam waktu bersamaan. Saya pria tidak bisa menyuruh anak-anak saya berhenti, tidak bisa mendamaikan anak saya di waktu yang sama, tidak bisa. Sebab pria khusus selalu menyediakan satu fokus untuk menyelesaikan sesuatu. Makanya pria hebat dalam kepemimpinan jangka panjang, wanita hebat dalam kepemimpinan jangka pendek. Sebab wanita lebih merangkul, pria lebih berfokus menyelesaikan visi gambar besar. Sebab pria dan wanita diciptakan memang berbeda. Pria dan wanita diciptakan berbeda. Pria diberi pekerjaan, oleh sebab itu pria berorientasi pada pekerjaan. Wanita diberi pria, oleh sebab itu wanita berorientasi pada relasi. Wanita oleh sebab itu pria punya fokus, pandangan yang fokus sempit, sementara wanita punya pandangan yang lebar. Nah, ada satu misteri wanita yang saya belum bisa pecahkan sampai hari ini. Yang saya belum bisa pecahkan misteri wanita sampai hari ini, salah satu adalah bagaimana
mungkin 10 perempuan duduk sama-sama dalam satu meja, masing-masing bicara sendiri-sendiri. 10 perempuan, 10-10-nya ngomong dalam waktu bersamaan. Tetapi yang aneh, yang luar biasa, mujizat terjadi. Waktu mereka selesai ngobrol, semua tahu apa yang A katakan, B katakan, C katakan, D katakan, E katakan, mereka tahu. Lagi-lagi bapak-bapak kalau ngobrol di meja harus dibagi kelompok. 5 sana bicara ini, 5 situ bicara ini. Masing-masing punya tema sendiri-sendiri. Sebab kalau masing-masing bicara sendiri, nggak ada yang tahu Anda bicara apa. Tapi wanita yang A bilang B bilang C, mereka bicara sendiri, tapi aneh ajaib mereka bisa saling mengerti. Sebab wanita lebar, pria. Wanita selingkuh susah ketahuan, pria selingkuh gampang ketahuan. Waktu saya habis. Selesai. Belajar untuk bekerja sama. Saya taruh yang ketiga saja sebelum saya selesai. Karena pria diberi pekerjaan, berarti kebutuhan pria adalah harga diri, dihargai. Wanita diberi orang, itu sebab itu kebutuhan paling mendasar wanita adalah dicintai. Itu sebabnya Paulus berkata tentang wanita, dia berkata, hai suami-suami, kasihilah istri. Sebab kebutuhan wanita terbesar dalam sebuah hubungan adalah cinta. Tetapi ketika dia bicara soal suami, tiba-tiba dia berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Sebab kebutuhan pria terbesar adalah dihormati. Bagi pria, harga diri adalah cinta. Bagi pria ketika dia menemukan dignity, maka dia menemukan love. Tapi bagi wanita, love is love. Cinta adalah cinta. Perhatian bagi wanita adalah cinta. Sebab pria mencari hasil, sementara wanita mencari hubungan. Ini yang kita kaum bapak-bapak, pria-pria harus banyak belajar. Persoalan dengan wanita adalah wanita mengerti tentang relasi, sementara kita pria tidak mengerti banyak tentang relasi. Sebab dari kecil wanita sudah diajar dan dikondisikan untuk mengerti relasi. Itu sebabnya lebih banyak perempuan di gereja, sebab perempuan lebih bisa mengerti arti berhubungan dengan Tuhan. Tetapi tidak dengan pria. Yang aneh adalah di gereja banyak perempuan daripada pria. Yang lebih aneh adalah ternyata banyak pendeta laki-laki daripada pendeta perempuan. Wanita sejak dari kecil belajar tentang emosi, pria sejak dari kecil bagaimana menyelesaikan persoalan. Perhatikan mainan wanita. Boneka dikasih duduk masing-masing. Dan berkata, halo Cindy, sudah minum, sudah makan, ini minum. Terima kasih Jessica untuk mainan wanita. Sejak dari kecil mereka belajar soal relasi. Mau tahu mainan laki-laki? Rainbow. Ada musuh, mati. Senjata, ada mobil ditabrakin. Sehingga ketika pria dewasa punya masalah, solusi pria adalah tembak. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu sama Anda, kalau bapak-bapak ketahuan buat salah, nomor satu yang dilakukan bapak-bapak meninggikan intonasi. Siapa bilang? Dari mana tahu? Jangan sembarangan lo ya. Sebab mereka diajar kalau punya masalah, kami diajar kalau punya masalah perang lebih dulu. Soal benar salah itu urusan belakangan.
Dan saya kasih tahu rahasia khusus ibu-ibu. Semua manusia ada baterainya. Jadi kalau Anda lihat waktu Anda bilang, saya mau tanya, ini kenapa ada lipstick di baju? Mana? Dia nggak tahu lah. Orang sentuh-sentuh mana saya tahu, nggak ngerti saya. Pas jalan mungkin ada yang kesasar di situ yang nggak tahu. Lo nggak mungkin lo orang kesasar ini di sini lo, masa nggak ketahuan lipstick, nggak ketahuan. Jangan macam-macam, jangan duduk. Nah, saya kasih tahu ibu-ibu dengan baik-baik, semua manusia ada baterai. Jadi kalau dia marah-marah biarin. Artinya baterainya habis. Biasanya kalau ibu-ibu tanya, sudah selesai? Dia akan bilang, belum. Tapi biasanya durasinya lebih pendek daripada yang pertama. Biasanya lilin center kalau mau mati dia nyala paling terang. Kalau udah Anda tahu baterai habis. Anda tanya, mau tahu kalau baterainya sudah benar-benar habis waktu Anda tanya, sekarang saya boleh ngomong? Kalau dia bilang, kalau dia sudah tidak ngomong, berarti baterai sudah habis. Anda tahu sekarang kalau baterainya habis, baterai siapa yang masih penuh? Saran saya, jangan laki-laki Anda balas. Memang ini selalu kalau ada terakhir sama-sama habis. Dan kalau sama-sama habis, lihat selalu kalau suami istri bertengkar, diam. Sebab Anda habis sama-sama. Solusinya dia ngomong, biarin. Jagoan menang belakangan. Dia butuh harga diri. Beri dia harga diri. Laki-laki jangan pernah dikritik di depan umum. Jangan pernah. Sebab itu menghancurkan harga diri. Dia mau jujur jadi tidak jujur. Ada banyak laki-laki tidak jujur sama istrinya bukan karena dia jahat. Tidak jujur sama istrinya sebab daripada rame. Sebab setiap kali dia berusaha untuk jujur, Anda lawan dia. Padahal bagi laki-laki yang paling penting adalah harga diri. Beri dia harga diri. Dan kalau Anda bisa beri dia harga diri, maka dia akan memberi Anda cinta. Saran saya kalau begitu mana lebih dulu Pak, wanita memberi harga diri atau pria memberi cinta? Saran saya sederhana, siapa yang rohani, dialah yang lebih dulu melakukan. Kalau Anda merasa Anda rohani, biarlah kita yang mulai. Makanya ada pepatah sing waras, bekerja sama-sama. Saya ingatkan, keluarga tidak bertahan hanya karena sang suami berusaha memperbaiki keluarga. Tidak, keluarga tidak bertahan hanya apabila sang istri berusaha memperbaiki keluarga. Tidak, keluarga itu bisa kuat kalau masing-masing bekerja bersama-sama. Mari kita selesaikan persoalan kita. Mari kita jalani ini bersama-sama. Tidak ada saling menuduh dan menghakimi. Semuanya terjadi biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berkati oleh firman Tuhan. Saya selesaikan sampai di sini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Diberkati oleh firman Tuhan. Ya, amin. Mari kita berkata, Tuhan ini layakku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini
dan sulit bagi saya untuk memberi harga diri yang dia butuhkan. Saran saya sederhana, itu perlunya pribadi yang ketiga di tengah-tengah pernikahan. Siapa? Yesus. Sebab ketika Anda kekurangan cinta dan suamimu tidak bisa memberi Anda cinta, jawaban saya, kulangkan cinta pada Yesus. Biarkan kasihnya yang memenuhi kita, supaya karena kasihnya kita bisa menghormati suami kita. Sebaliknya kalau ada suami, bagaimana kalau istri saya selalu memandang rendah saya, tidak menghargai saya depan umum? Anda datang kepada dia, biarkan dia memberi Anda harga diri, rasa bernilai dan rasa berharga. Dan ketika Anda pulih diri Anda, pulih identitas Anda pulih, Anda bisa mencintai istri Anda dengan lebih baik. Butuh orang ketiga, butuh tali yang ketiga yang tidak akan pernah membuat kita mudah menjadi putus. Yesus. Itu sebabnya dia ada di samping kita, dia berjalan bersama-sama dengan kita. Saya selalu mengatakan begini, persoalannya adalah tidak ada satu pun pria bisa setia dengan satu perempuan seumur hidup. Dan saya juga percaya tidak ada satu perempuan yang bisa setia dengan satu pria seumur hidup. Kalau begitu, bagaimana seseorang bisa bertahan dalam komitmen pernikahan? Sederhana, itu dibutuhkan Yesus pegang tangan sang pria, Yesus kemudian pegang tangan sang wanita, dan dia pertemukan kedua tangan itu di hadapan dia. Dia memberkati pernikahan mereka, sebab dia tahu hanya karena dialah Anda bisa bertahan sampai akhir. Hanya karena dia. Pegang tangan Yesus. Hari ini kalau Anda sulit menemukan persetujuan dengan suami Anda sulit untuk menemukan kesamaan dengan istri Anda berdoa harus datang dan berkata, Tuhan pegang tangan kami masing-masing. Sebab kalau menurut ukuran manusia kami tidak mungkin bisa bertahan. Hanya anugerah-Mu dan kasih karunia. Biarkan Tuhan yang pulihkan dignity harga diri Anda sebagai seorang laki-laki. Wanita, biarkan Tuhan yang menjadi sumber cinta Anda yang besar. Biarkan Tuhan menjadi satu bendungan cinta yang besar, yang mengalirkan cintanya pada setiap musim dalam hidup. Ketika engkau kekurangan cinta, ketika engkau ada dalam cinta, biarkan Tuhan yang terus mengalirkan. Bapak-bapak, suami-suami, engkau yang membutuhkan harga diri. Bukankah Alkitab berkata, engkau mulia dan berharga di mataku, engkau kepunyaanku. Dia berkata pada Israel, engkaulah harta kesayanganku. Dia bicara tentang dignity dan harga diri, sebab dialah yang sanggup memberi harga diri kepada setiap kita. Bahkan harga diri kita sudah tergadai lunas sebenarnya. Dibeli bukan dengan harga diri saya, tetapi dibeli dengan harga Yesus yang mati bagi saya. Orang banyak bicara tentang harga diri. Saya bilang pada teman-teman saya lebih percaya harga Yesus di dalam saya. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dialah sumber. Hari ini apabila Anda butuh cinta, hari ini apabila Anda butuh harga diri, rasa hormat, datang pada Dia. Bilang, Tuhan inilah yang ku jauh melebihi
Kudus. Mari persiapkan hati kita. Biarlah